Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ta'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak kami yang kami sayangi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau ingin berbagi satu kisah hikmah untuk kita semua, yang kisah ini kita beri judul Penggali Kubur Jadi Ulama. Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kami yang kami sayangi, kisah ini berangkat dari seorang penggali kubur yang berada di daerah Damaskus, yang mana kisah ini disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Hisam Al-Burhani. Adapun yang diceritakan tentang Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Syekh Hisam Al-Burhani ini cucu daripada Syekh Said Al-Burhani, yang juga seorang ulama besar di Damaskus dan termasuk khatib di Masjid At-Taubah, masjid yang terkenal di Damaskus. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan anak kami yang kami sayangi, satu ketika datanglah seorang wanita kepada si penggali kubur untuk meminta dibuatkan liang lahat untuk anaknya yang meninggal. Singkat cerita, dibuatlah kuburan. Ketika datang jenazah, hanya disertai beberapa orang laki-laki dan ikut juga seorang wanita, ibu daripada yang meninggal. Ketika jenazah ini diterima oleh si penggali kubur, diletakkan ke liang lahat. Begitu diletakkan ke liang lahat, ada satu hal yang aneh dilihat oleh si penggali kubur. Dia melihat bahwa liang lahat itu menjadi meluas, dan dia melihat adanya taman-taman seperti taman yang sangat indah yang belum pernah dia lihat keindahannya di dunia ini. Dia mengatakan itu adalah taman surga. Dan dia melihat ada dua orang laki-laki datang yang tidak dikenalnya, mengambil jenazah itu dari liang lahat, membawanya pergi bersamanya. Dengan keanehan ini sehingga si penggali kubur ini pingsan seketika. Karena dia pingsan, maka dibangunkan atau berusaha disadarkan oleh orang-orang yang datang dengan menyiramkan air ke wajahnya, memercikkan air ke wajahnya. Ketika si penggali ini sadar, baru ditanyakan oleh orang yang berada di sekitarnya, kenapa kau pingsan? Kata si penggali kubur, aku melihat begini. Dia ceritakan apa yang telah dia lihat.
Kemudian selang beberapa bulan berikutnya, wanita yang tadinya meminta digalikan kubur untuk anaknya datang lagi. Kemudian ketika dikuburkan, anaknya juga seorang laki-laki yang kedua ini. Ketika dikuburkan, terjadi lagi hal yang serupa. Liang lahat itu terlihat meluas. Kemudian datang lagi 2 orang laki-laki yang tidak dikenal mengambil jenazahnya dan membawanya pergi dari liang lahat. Tapi pada kali ini si penggali kubur tidak pingsan. Dia datang kepada si wanita, dia tanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Siapa kamu sebenarnya? Dari mana kamu datang? Siapa yang kau kuburkan? Kenapa dia mendapat kemuliaan seperti itu? Wanita ini tadi justru balik bertanya, memangnya ada apa? Diceritakan oleh si penggali kubur, aku melihat keanehan-keanehan dalam 2 kali ini. Kata si wanita, mereka adalah anakku. Yang kedua-duanya telah meninggal. Adapun yang pertama, dia adalah seorang pelajar. Sedangkan yang kedua, dia adalah seorang pekerja. Dia seorang pencari kayu bakar, penjual kayu bakar, dan hasilnya dia sisihkan untuk membantu anakku yang belajar. Maka dengan cerita ini, si penggali kubur tersentak. Betapa mulianya seorang pelajar. Bahkan seorang pencari kayu bakar yang menyisihkan rezekinya untuk membantu adiknya yang pelajar. Ternyata Allah muliakan sedemikian rupa. Kemudian si penggali kubur datang ke Masjid At-Taubah di Damaskus. Disitulah dia menjumpai yang tadi kita katakan seorang ulama, seorang khatib. Beliau adalah Syekh Said Al-Burhani, seorang ulama yang mengajar di Masjid Damaskus. Dia datang kepada Syekh Said, dia ceritakan. Awalnya Syekh Said heran melihat. Dia katakan oleh si penggali kubur, ya Syekh, bimbing aku untuk belajar. Kata Syekh Said Al-Burhan, umurmu sudah 50 tahun sekarang. Apa yang menyebabkan engkau sekarang begitu giat ingin belajar? Maka diceritakan oleh si penggali kubur apa yang telah dilihatnya. Maka Syekh Said Al-Burhan menerimanya dan mengatakan, baiklah kalau begitu, mari kita mulai belajar dan kita awali dengan mempelajari matan Al-Jurmiyah. Ini kitab kaidah dalam mempelajari bahasa Arab. Begitulah awalnya si penggali kubur itu terus belajar dari satu kitab ke kitab yang lain, sehingga dengan izin Allah dia menjadi seorang ulama yang belakangan lebih dikenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan Al-Haffar itu artinya adalah si penggali. Anak-anak kami, daripada cerita ini kita ingin mengambil hikmah bahwa selama ini pintu-pintu kelas terbuka untuk kita untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Tapi tidak sedikit di antara kita yang tidak membuka hati untuk mengambil pelajaran.
Maka sekarang ketika pintu-pintu kelas tidak lagi terbuka buat kita, terpulang kepada kita, apakah hati kita masih belum terbuka untuk mengambil pelajaran? Kepada para orang tua, wali murid yang di masa pandemi ini mungkin merasa lebih repot dari biasanya. Tapi percayalah, Rasulullah SAW juga menjelaskan, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, termasuk orang-orang yang berkontribusi dalam upaya untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga. Semoga jerih payah Bapak dan Ibu sebagai jalan yang Allah jadikan untuk memudahkan Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah. Semoga kita semua, anak-anak kita khususnya, dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bahwa belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu tidak harus di dalam kelas, karena makom ilmu itu adanya di hati, dan ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sama-sama bermohon kepada Rabb yang Maha membuka hati, agar hati kita, hati anak-anak kita terbuka untuk mengambil pelajaran dari segala apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.